Aku Muhammad Arfa Alfanur. Aku Salma Hanifah. Aku Dwi Fitri Oktaviani. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas topik yang relevan dengan sistem pendidikan, yaitu tantangan dalam sistem pendidikan nasional. Seperti yang kita ketahui nih, pendidikan itu kan menjadi dasar atau fondasi generasi mendatang. Jadi bagaimana sih sistem pendidikan di Indonesia ini? Apakah sudah berjalan dengan baik atau masih memiliki tantangan-tantangan yang harus kita pikirkan solusi-solusinya? Menurut kalian gimana sih? Betul banget nih Mbak Siva. Menurutku, pendidikan adalah fondasi dari masa depan suatu bangsa. Tetapi kenyataannya di lapangan itu masih banyak tantangan yang perlu kita hadapi. Seperti itu, tidak adanya pemerataan di daerah-daerah terpencil. Iya sih, itu sering ya. Iya. Banyak yang terjadi kayak gitu. Nah, jadi di episode kali ini kita akan membahas lebih mendalam terkait dengan Tantangan dalam sistem pendidikan yang ada di nasional Indonesia. Jadi kalian tetap bersama kita ini ya dalam 10 menit ke depan. Siap. Nah, daripada lama-lama nih, kita Langsung mulai aja aja ya. Oke. Jadi langsung kita ulas langsung aja sih tantangan yang pertama. Apa sih tantangan pertama dalam sistem pendidikan itu? Apa tuh, Mbak Siva? Jadi tantangan dalam sistem pendidikan itu yang sudah banyak diketahui bahwasannya itu akses pendidikan di daerah-daerah terpencil itu belum merata nih. Banyak sekali anak-anak di daerah terpencil masih kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, yang baik. Jadi bagaimana ya menurut kalian tuh gimana sih solusinya ini? Menurutku itu kan dari banyaknya sekolah yang kondisinya memprihatinkan, seperti minimnya fasilitas, kurangnya guru, lalu daerah dari sekolah ke penduduk itu sangat jauh. Itu bisa tidak adanya pemerataan di daerah tersebut. Setuju sih, soalnya dari data penelitian nih ya yang aku baca tuh angka anak-anak yang putus sekolah itu memang tinggi. Jadi menurut kalian nih ya sebagai mahasiswa, sebagai Calon generasi guru, muda ya. Guru generasi juga nih. muda, calon guru, gimana sih solusinya kalau boleh tahu? Nah, itu tuh kalau menurutku sendiri ya, kita tuh bisa memperluas program pendidikan di Indonesia. Kayak contohnya tuh mobile schooling itu bisa. Terus selanjutnya tuh kita bisa meningkatkan anggaran untuk daerah-daerah khusus seperti 3T ya, bisa kita sebut terdepan, terpencil, dan terbelakang. Tertinggal. Tertinggal terbelakang sama aja lah ya. Intinya 3T ya. 3T. Tapi apa sih itu mobile schooling? Iya sih, apa sih? Aku juga belum paham. Iya, pasti. Apa sih Semuanya mobile juga schooling? nggak pada tahu Kayak ya. belum pernah dengar gitu awal gitu. Iya. Masih awal. Jadi tuh mobile schooling tuh sarana pendidikan yang menggunakan kendaraan bergerak. Kayak contohnya tuh kendaraan kayak bis yang dikasih meja-mejaan, Buku gitu ya? buku itu bisa. Berarti kayak perpustakaan berjalan gitu. Ya. Itu termasuk kan? Oh, Ya, kayak itu yang di bisa. Upin-Ipin itu loh guys. Ada perpustakaan Upin-Ipin. biasanya. Itu termasuknya tadi apa? Mobile schooling. Oh, jadi seperti Iya, itu. oke. Terus lalu tuh kurikulum di mobile schooling itu gimana sih menurutmu? Maksudnya itu apakah sama nih dengan sekolah-sekolah pada umumnya gini? Itu apakah sama atau beda atau bagaimana? Kalau menurut aku nih ya, Mbak Siva, menurut aku sih pasti beda ya. Setiap daerah pasti berbeda-beda lah sesuai dengan kebutuhan. Iya, gitu benar. loh. Nah, mungkin disamaratain antara daerah ini, daerah itu pasti harus ada yang beda karena harus menyesuaikan daerah Menyesuaikan, tersebut. iya. Iya kan, setuju sih. ya jadi kan itu kan merupakan solusi untuk tantangan tersebut ya. Iya. Jadi mungkin kurikulumnya jadi harus sesuai dengan kondisi penduduknya. Iya, betul Gitu. sekali. Oh, jadi seperti itu. Terus di sini apa nih? Kira-kira Nah, pembahasan. apa sih pembahasan selanjutnya? Apa ya? Pasti kalian menunggu-nunggu. Betul. Apa tuh? Langsung saja nih. Yaitu? Jadi tantangan dalam sistem pendidikan selanjutnya itu adalah tentang kualitas guru dan juga kurikulum di dalam pendidikan Indonesia ini. Nah, Iya. menurut kalian nih, kualitas guru-guru yang ada di Indonesia ini bagaimana sih? Apakah sudah berkualitas atau Iya. bagaimana?
sebenarnya di Indonesia itu banyak guru yang hebat dan berdedikasi, tetapi memang ada kesenjangan dalam kualitas. Tetapi dengan adanya pelatihan untuk guru-guru bisa meminimalisir adanya kesenjangan dalam kualitas guru atau pendidik tersebut. Jadi itu pelatihan bisa menjadi salah satu solusi ya, kayak gitu solusi. ya. Oke. Terus apalagi dengan kurikulum yang sekarang yang sering berubah-ubah nih ya, guru pasti sering merasakan kesulitan bukan untuk Iya, menyesuaikan iya banget. dengan kurikulum Kesulitan yang banget. sekarang kan. Ya, memang kurikulum tuh penting ya. Iya. Tapi itu jangan lupa kalau pelatihan dan dukungan buat guru-guru Juga perlu itu ya. ya harus konsisten juga. Betul. Salah satu solusinya tuh kita mungkin bisa mendigitalisasikan materi pelatihan agar para guru-guru tuh bisa dengan mudah mengakses materi-materi pelatihan tersebut. Nah, selain itu juga nih, penting juga untuk melibatkan para guru-guru yang ada di Indonesia ini dalam penyusunan kurikulum. Supaya apa? Supaya guru itu terlibat dalam proses penyusunan tersebut dan juga kayak guru itu merasa dihargai, terlibat gitu. Jadi kalau guru ini ikut terlibat dalam kurikulum, jadi bisa menyesuaikan. Jadi tuh guru tuh bisanya seperti ini, terus ukuran kemampuannya itu tuh seperti ini. Jadi tuh walaupun ada kurikulum baru nih, guru-guru tuh sudah siap, gampang Nggak kaget mengikutinya, ya. nggak kaget. Karena Lah, udah iya Adanya pelatihan itu kan nggak mungkin ya ada kurikulum baru, siswanya kaget, gurunya ikut Ikut kaget. kaget. Iya mesti. Memang tujuannya untuk mendapatkan sistem pendidikan yang lebih berkualitas malah jadi bukan ya, gitu ya. Jadi penting lah ya, intinya tuh sangat penting. Harus saling berkolaborasi, Betul, jangan bukan langsung jadi- ada kurikulum langsung Iya, mau nggak mau. disahkan harus mau nggak mau itu aja kan harus kemampuan orang Iya. kan ya. Beda-beda ya, jadi Beda-beda. harus ada persiapan Iya. lah. Wah, sangat menarik sekali nih pembahasan kita. Tadi kan udah Bahas iya tadi. Iya. Jadi sekarang Apa sih tantangan sesudahnya Selanjutnya tadi? nih. Ya. tantangan pendidikan, apalagi di Indonesia nih, kurangnya memanfaatkan teknologi dalam pendidikan. Iya. Apalagi Iya, kan benar kemarin sekali. itu Betul. di masa COVID, pandemi. ya, Itu COVID-19. sangat kita lihat, apalagi Ya yang kayak kurangnya Iya. itu kita kurang memanfaatkan teknologi tersebut. Jadi pentingnya teknologi diajari teknologi lah, itu tuh sangat penting, apalagi waktu COVID lah ya, kan kita 24 per jam Pakainya HP, belajar pakai HP, belanja pakai HP, semuanya pakai HP. Jadi itu harus tentang literasi digital itu Iya. penting sekali. Tapi harus yang maksudnya dimanfaatnya baik lah, Yang baik, teknologinya. Masalahnya jadi bagaimana sih implementasi yang baik untuk kita dalam pendidikan Iya. Indonesia? tentang teknologi ini. Iya. Tapi ya Mbak Okta nih, masalahnya kan nggak semua nih ya, semua orang tuh bisa main teknologi. Iya, benar ya sekali, kan? benar. Guru, siswa kan nggak semua dong pasti bisa teknologi, pasti ada Iya. yang nggak bisa kan. Itu gimana tuh? Nah, selain itu tuh literasi digital menurut aku tuh juga bisa malah jadi tantangan buat kita juga sih. Kayak ini tuh seperti tadi, guru dan murid tuh nggak dengan mudah paham teknologi. Nah, itu tuh Perlunya ya perlu gimana itu? literasi digital gitu. Iya. Iya. Terus Nah, jadi itu solusinya itu pemerintah dan juga sektor swasta itu saling berkolaborasi, saling bersatu Bekerja sama. Iya. untuk menyediakan kuota gratis, akses internet Oh, gratis iya. itu maksudnya untuk sekolah-sekolah terutama di sekolah-sekolah terpencil di seperti daerah-daerah yang itu. Iya. terpencil kan pasti nggak ada sinyal. Iya, Kan? benar sekali. Waktu COVID kan gitu ya. nggak ada Iya, sinyal, tapi kita harus 24 per Padahal jam. pakai HP. Kan Kalau kasihan ya. iya kalau nggak mantengin HP nih nggak ada kuota, ketinggalan Nggak ada pelajaran nggak dong. ngirim Nggak dapat jawaban, iya, nggak nggak dapat sih, nilai. iya. Jadi tuh pemerintah saling berkolaborasi itu memberikan akses internet gratis itu sangat bermanfaat Perlu sekali, sangat banget perlu sih. sekali. Bener banget nih teman-teman. Jadi pelatihan literasi digital harus dimasukkan ke program pendidikan nasional. Jadi kita bisa mengaksesnya lebih mudah. Iya, tapi
tapi harus yang baik ya. Iya, harus Hafalin. digunakan. Nah, udah sampai di ujung podcast nih guys. Jadi tadi kan kita udah membahas semua masalah tantangan-tantangan apa gitu ya. saja dari tantangan di daerah terpencil, Betul. guru-gurunya, kurikulumnya, jadi masih banyak tantangan yang perlu kita pikirkan nih solusinya, perlu kita ya. Nah, Tapi kan semua tantangan itu kan bukannya tanpa solusi kan iya ya. pastinya ada solusi. Kayak tadi dengan kerjasama antara guru, murid, pemerintah ya. Iya, pemerintah juga. Iya. Nah, aku yakin dengan kerjasama ini tuh kita bisa mewujudkan ya, pembelajaran yang lebih baik lagi dari Iya. sebelum-sebelumnya. Iya. Betul. Bisa menuju ke generasi emas Emas. 45 Iya, jadi betul. Indonesia yang berpendidikan berkualitas, Bisa Masya Allah. kayak negara-negara Negara maju, Iya. Negaranya gitu kan. Jadi Baik, ya. jadi generasi emas bukan Iya. generasi cemas. Iya. Aduh. Iya. Perlu banget itu pendidikan lebih baik ya berarti ya. Oke, gimana Mbak Syifa? Nah, Udah karena selesai udah kan? semua ini, semua udah kita ulas satu Udah. persatu, udah terperinci. Nah, semoga saja pembahasan kita kali ini tuh memberikan wawasan baru bagi kita semuanya. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya pendidikan itu adalah kunci perubahan. Nah, jadi marilah kita semua berkontribusi dalam pendidikan atau perbaikan menjadi generasi atau menjadi lebih baik lagi, menjadi menciptakan pendidikan yang lebih baik lagi, menjadi pendidikan yang berkualitas seperti itu untuk menuju generasi emas 45. Betul. Ya. Udah sekian Udah aja sekian ya. saja podcast dari kami. Semoga yang baik-baik diambil, yang jelek-jelek Dibuang.